Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 6 Manajemen Sekolah dan Madrasah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen komunikasi pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati dari Prodi MPI semester 3 reguler Leuliang. Dan saya Abdul Latif Syeri dari Prodi MPI reguler Leuliang. Yuk kita lihat videonya. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi, segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Adapun komunikasi itu sendiri merupakan sarana untuk menjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang yang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjalinlah hubungan sosial. Karena manusia itu adalah sebagai makhluk sosial di antara yang dengan yang lainnya saling membutuhkan sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Dalam hubungan seseorang dengan orang lain tentunya terjadi proses komunikasi itu sendiri, tentunya tidak terlepas dari tujuan yang menjadi topik atau pokok pembahasan. Dan juga untuk tercapainya proses pencapaian informasi itu akan berhasil apabila ditunjang dengan alat atau media sebagai sarana penyaluran informasi dan berita. Adapun selanjutnya yaitu tujuan komunikasi menurut Maman Ukas sebagai berikut. Jadi tujuan komunikasi yang pertama yaitu menetapkan dan menyebarkan maksud dari suatu usaha. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia. Tiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti agar efektif dan efisien. Yang keempat yaitu memilih atau mengembangkan, menilai anggota organisasi. Yang terakhir yaitu memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Selanjutnya yaitu bagaimana peran. Jadi bagaimana peran komunikasi dalam suatu pendidikan. Kedudukan komunikasi ini dalam dunia pendidikan sangat penting, bahkan sangat berpengaruh dalam perannya. Dalam dunia pendidikan saat ini, komunikasi mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena dengan komunikasi yang baik, tujuan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien akan tercapai. Jadi selanjutnya yaitu mengapa pendidik harus memahami hakikat komunikasi. Jadi dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik atau guru harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik karena ini akan berpengaruh untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didiknya. Kita bahkan bisa memahami maksud komunikasi seseorang melalui bahasa tubuhnya. Adapun komunikasi menurut para ahli yaitu Moh Gufron mendefinisikan komunikasi pendidik secara sederhana. Adapun menurut beliau komunikasi yang terjadi dalam suatu belajar adalah komunikasi pendidik secara istilah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi disimpulkan dari semua yang tadi saya sampaikan bahwa komunikasi pendidik adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi atau ajaran baik secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi
Dengan kata lain, tidak ada perilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi, karena dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, dan antara pendidik dengan peserta didik. Jadi sudah disebutkan bahwa tidak mungkin mendidik tanpa komunikasi untuk zaman sekarang, ataupun memberi pelajaran tanpa berbicara. Jadi proses pendidikan saat ini tak lepas dari apa itu komunikasi. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi memiliki fungsi sebagai pendidikan, sebagai bagaimana dikatakan oleh Effendi pada tahun 1984 silam. Jadi komunikasi ini berfungsi sebagai informasi, education, dan reaction. Bila dilihat dari pengertian komunikasi menurut Berelson dalam Effendi adalah, menurut beliau, yaitu pencapaian informasi, ide, pencapaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan lain-lain. Untuk itu maka komunikasi harus mempunyai kemampuan agar pesannya itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan oleh komunikan. Dengan kata lain, pesan itu merupakan pikiran bersama antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu Oteng Sutisna. Menurut beliau mengemukakan bahwa ada beberapa poin yang dia sampaikan, yaitu yang pertama harus ada sumbernya. Yang kedua, harus ada maksud yang dia hendak dicapai. Yang ketiga, yaitu sumber berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide. Yang keempat, harus ada suatu saluran. Yang terakhir yaitu harus ada penerimaan berita. Jadi 5 tersebut adalah kewajiban dalam suatu proses komunikasi pendidikan. Selain itu, keefektifan pembelajaran sangat ditentukan oleh adanya perhatian dan minat pembelajar. Ini sesuai dengan model AIDA. Dalam singkatannya itu attention, yaitu perhatian, interest, yaitu minat, desire, yaitu hasrat, dan action, yaitu kegiatan. Maksudnya, agar terjadi kegiatan pada diri pembelajaran sebagai komunikan, maka terlebih dahulu harus dibangkitkan perhatian dan minatnya, kemudian dilanjutkan dengan penyajian bahan. Dengan demikian timbul hasrat untuk melaksanakan kegiatan, sehingga walaupun persepsinya tidak terlalu sama dalam menerima pesan, tetapi perbedaan tidak terlalu banyak, karena secara psikolog setiap orang akan menanggapi dan memberi makna yang berbeda-beda sesuatu dengan karakternya masing-masing. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam komunikasi pembelajaran yang efektif, yaitu diantaranya pertama yaitu penggunaan terminologi yang tepat, yang kedua presentasi yang berkesinambungan dan sistematis, yang ketiga yaitu sinyal transisi atau perpindahan topik pembahasan, yang keempat yaitu tekanan pada bagian-bagian penting pembelajaran, yang terakhir yaitu kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dengan tingkah laku komunikasi nonverbal. Proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat, dinamis, menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok. Pengirim pesan melalui encode, yaitu memformulasikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk kode yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh penerima pesan.
Penerima pesan kemudian menafsirkan atau mendekod atau kode yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jika dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa baik, bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik muka, dan sejenisnya. Desain pesan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah pesan komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan terencana karena memiliki tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Agar pesan pembelajaran yang ingin ditransformasikan dapat sampai dengan baik, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesiapan dan motivasi. Kesiapan di sini mencakup kesiapan mental dan fisik. Untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam menerima belajar dapat dilakukan dengan tes diagnostik atau tes prasyarat. Ada dua motivasi yaitu internal dan eksternal yang dapat ditumbuhkan dengan pemberian penghargaan, hukuman serta deskripsi mengenai keuntungan dan kerugian dari pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua ada alat penarik perhatian. Pada dasarnya perhatian manusia adalah sangat fleksibel dan cenderung sering berubah. Sehingga dalam mendesain pesan belajar, pendidik harus pandai-pandai membuat daya tarik guna mengendalikan perhatian peserta didik pada saat belajar. Sedangkan penarik perhatian dapat dilakukan melalui warna, efek musik, pergerakan atau perubahan, humor, kejutan, ilustrasi verbal dan visual serta sesuatu yang aneh. Yang ketiga adalah partisipasi aktif peserta didik. Pendidik harus mampu dalam berusaha untuk membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk menumbuhkan keaktifan peserta didik dapat melakukan rangsangan-rangsangan berupa tanya jawab, praktik, dan latihan serta yang lain-lain yang dapat merangsang keaktifan peserta didik. Selanjutnya ada pengulangan. Agar peserta didik dapat menerima dan memahami materi dengan baik, maka penyampaian materi sebaiknya dilakukan berulang kali. Ada selanjutnya yaitu tentang umpan balik dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang terjadi pada komunikasi, perlu adanya umpan balik yang tepat dan sesuai oleh pendidik, sehingga umpan balik tersebut dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi peserta didik. Umpan balik yang diberikan dapat berupa informasi, kemajuan belajar peserta didik, penguatan terhadap jawaban benar, meluruskan jawaban yang keliru, memberi komentar terhadap yang selanjutnya yaitu ada umpan balik dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang terjadi pada komunikasi, perlu adanya umpan balik yang tepat dan sesuai oleh pendidik, sehingga umpan balik tersebut dapat memotivasi dari memberikan semangat bagi peserta didik untuk kemajuan belajar peserta didik, penguatan terhadap jawaban yang benar, meluruskan jawaban yang keliru, memberi komentar terhadap pekerjaan peserta didik, dan dapat pula memberi umpan balik yang menyeluruh terhadap performasi peserta didik. Selanjutnya ada materi yang relevan dengan peserta didik. Agar materi pelajaran yang diterima peserta didik tidak menimbulkan kebingungan atau bisa dalam pemahaman, maka sedapat mungkin harus dihindari materi-materi yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Dalam mendesain perlu diperhatikan hal-hal berikut. Materi yang disajikan hanya informasi yang penting, memberikan outline materi, memberikan konsep-konsep kunci yang akan dipelajari, membuang informasi distraktor, dan memberikan topik diskusi. Selanjutnya ada komunikasi efektif dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif terjadi apabila terdapat aliran informasi dari arah antara komunikator dengan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut memahaminya.
ada aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua yaitu ketepatan, yang ketiga konteks, yang keempat alur, dan yang terakhir yaitu budaya. Menurut Santoso Satopetro dalam bukunya Riano Pratikno tahun 1987, komunikasi efektif berarti bahwa bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan, atau sering disebut dengan the communication is in true. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan. Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Dalam suatu proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang merupakan materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif bagi peserta didik. Komunikasi efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki seorang pendidik. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung secara informal antara dua orang individu. Komunikasi ini berlangsung dari hati ke hati karena di antara kedua belah pihak terdapat hubungan saling mempercayai. Komunikasi antar pribadi akan berlangsung efektif apabila pihak yang komunikasi menguasai keterampilan komunikasi. Agar dapat merefleksikan ungkapan perasaan peserta didik secara efektif, pengajar perlu mengingat hal-hal berikut. Yang pertama yaitu hindari prasangka terhadap pembicara atau topik yang dibicarakan. Yang kedua, perhatikan dengan cermat semua pesan verbal maupun nonverbal dari pembicara. Yang ketiga, lihat, dengar, dan rekam dalam hati kata-kata atau perilaku khas yang diperlihatkan pembicara. Bedakan atau simpulkan kata-kata pesan yang bersifat emosional. Beri tanggapan dengan cara mempraharase kata-kata yang diucapkan, menggambarkan perilaku khusus yang diperlihatkan dan tanggapan mengenai kedua hal tersebut. Jaga nada bicara, jangan sampai berteriak, menghakimi, atau seperti memusuhi. Meminta klarifikasi terhadap pertanyaan atau pernyataan yang disimpulkan. Mendorong peserta didik untuk memilih perilaku alternatif. Pendidik yang menguasai beberapa strategi dan teknik komunikasi dan mampu mengembangkan, maka secara otomatis akan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai macam orang. Seorang pendidik bisa menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang efektif melalui penyusunan dan pembuatan materi pembelajaran yang bisa diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Dengan demikian, ia akan berpengaruh dalam menciptakan hubungan harmonis antar pendidik dan peserta didiknya. Seorang pendidik harus mempunyai peranan yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas yang sehat karena merupakan tolak ukur keberhasilan. Bahasa tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi manusia yang merupakan bagian komunikasi nonverbal. Untuk dapat menyampaikan pesan-pesannya sendiri, maka harus bisa memahami maksud komunikasi seseorang melalui bahasa tubuhnya. Hal lain yang penting dari bahasa tubuh dalam komunikasi umumnya dan komunikasi antar pribadi khususnya adalah membantu efektivitas komunikasi kita. Selanjutnya, M. Nurul Huda menjelaskan bahwa komponen-komponen pendidikan itu melibatkan komunikasi yang terdiri yang pertama subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikan, yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pendidik. Yang kedua, orang-orang yang membimbing atau pendidik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikator atau menyampaikan pesan atau informasi yang biasanya berupa materi pembelajaran. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik atau komunikasi dengan pendidik atau komunikator.
Selanjutnya, kemana arah bimbingan ditujukan? Itu bagian dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan juga sangat berpengaruh oleh apakah komunikasinya berjalan efektif atau tidak. Yang kelima, ada pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, ada cara digunakan dalam bimbingan. Alat atau metode merupakan proses komunikasi berlangsung dalam artian bagaimana metode pengajaran dilakukan. Peserta didik akan dapat menangkap materi pembelajaran jika komunikasi berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada tempat di mana peristiwa berlangsung atau lingkungan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar sesungguhnya ia sedang menjalankan komunikasi dan bertindak sebagai komponen komunikasi. Pendidik juga harus mampu menggunakan dan memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Di antara fungsi-fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Jadi fungsi komunikasi sosial adalah mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk mengembangkan konsep diri, aktualisasi diri, dan memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif berkaitan dengan fungsi komunikasi sosial dan bisa dilakukan baik secara personal maupun kelompok. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ini berfungsi untuk menegaskan komitmen anggota terhadap nilai-nilai agama, tradisi maupun budaya komunitas. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi instrumental. Fungsi instrumental merupakan beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.